Al-Ashi Al-Akbar. Teks ini membahas tentang cendekiawan Mu'tazili akhir abad ketiga Hijriah atau ke-9 Masehi, Abu al-Abbas Abdallah bin Muhammad al-Anbari, yang dikenal sebagai Ibn Shirshir atau Al-Nashi Al-Akbar. Ia adalah seorang pejabat pemerintah di Baghdad hingga tahun 280 Hijriah atau 893 Masehi. Setelah itu ia pindah ke Mesir dan meninggal pada tahun 293 Hijriah atau 906 Masehi. Al-Nashi adalah sezaman dengan Mu'tazili Basra, Abu Ali Al-Jubai, tetapi tidak dikenal karena ajaran-ajaran utamanya tentang agama. Ia memiliki pandangan orisinal tentang perbedaan Tuhan dari ciptaan dan tanggung jawab manusia, yang menyebabkan sebagian orang mengejeknya sebagai seorang ateis. Ia sangat kritis terhadap para pendukung pemikiran Yunani, termasuk filsuf Abu Yusuf Al-Kindi, serta terhadap ahli tata bahasa dan penyair. Meskipun tidak ada satupun karyanya yang ditemukan secara lengkap, fragmen-fragmen menunjukkan bahwa puisinya sendiri sangat penting. Ajaran sesat yang menarik ini muncul dari kutipan yang dibuat pada abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi oleh cendekiawan Koptik Abu Al-Fadail Al-Safi Ibn Al-Asal, yang bertujuan untuk membantah argumen Al-Nashi. Kutipan ini didasarkan pada salinan yang dibuat pada tahun 311 Hijriah atau 923 Masehi oleh cendekiawan Baghdad Yahya Ibn Adi. Ibn Al-Asal terutama mengutip pandangan Al-Nashi tentang kekristenan, sehingga sulit untuk memastikan keseluruhan karya aslinya, meskipun memungkinkan beberapa kesimpulan untuk ditarik dari apa yang tersisa. Ibn Al-Asal membahas kepercayaan dan argumen dari berbagai kelompok agama, seperti Marcionisme, Zoroastrianisme, Yahudi, Kristen, Muslim, termasuk Murji'ah dan Mu'tazila, dan filsuf seperti Aristoteles. Ajaran yang diringkas menunjukkan bahwa karya Ibn Al-Asal adalah sebuah ajaran sesat, mirip dengan kompendium terkenal karya Ibn Hazm dan Al-Shahrastani. Karya lain yang dikutip antara lain Ka'al-Milal wa Al-Dual karya Abu Masyar Al-Balhi, Ka'al-Makalat karya Abu Yala, Ka'al-Atr karya Al-Iran Syahri, Ka'al-Arawa Al-Dianat karya Al-Naubahti yang belum selesai, dan Kamakalat Ghair Al-Islamin karya Abu Al-Hasan Al-Ashari, yang menggambarkan doktrin-doktrin non-Muslim. Teks-teks ini tampaknya mencakup beragam kepercayaan yang tidak sejalan dengan keyakinan penulisnya. Meskipun sebagian besar bersifat deskriptif, beberapa kemungkinan juga menyertakan argumen tandingan. Karya-karya polemik dari masa ini, seperti berbagai tulisan Abu Al-Hudhail yang menentang Zoroaster, Yahudi, dan Kristen, serta bantahan Abu Yusuf Al-Kindi terhadap kaum dualis dan Manikian, menunjukkan perpaduan antara uraian deskriptif dan kritik terhadap agama lain, yang mengindikasikan wacana intelektual yang kaya. Kitab Makalat Al-Nas wa Ikhtilafihim, Ajaran Manusia dan Perbedaan Mereka, ditulis oleh cendekiawan Syiah Abu Isa Muhammad bin Harun Al-Warraq, yang meninggal setelah 250 Hijriah atau 864 Masehi. Meskipun karya tersebut hilang, penulis-penulis selanjutnya memberikan informasi yang memungkinkan pemahaman umum tentang isinya. Buku tersebut menggambarkan berbagai agama dualistik, termasuk Manikian, Mazdakian, Daisanites, Markionites, dan Zoroastrian, serta Yahudi, Kristen, Muslim Syiah, dan mungkin Arab pra-Islam. Buku ini berfokus pada uraian rinci tentang agama-agama yang dikenal pada masa Abu Isa, tetapi tidak menyertakan referensi tentang agama-agama India. Tidak seperti karya Al-Nashi, teks Abu Isa bersifat deskriptif dan tidak membantah agama-agama tersebut. Namun, ia menulis karya lain yang bertujuan untuk membantah, seperti kritik terhadap berbagai sekte Kristen, Zoroastrian, dan Yahudi. Karya Al-Nashi mencerminkan tradisi literatur deskriptif dan polemik tentang agama, yang menunjukkan minat awal Muslim pada berbagai sistem kepercayaan untuk memperjelas iman mereka sendiri. Karakter heresiografi Al-Nashi sulit dipahami karena tidak jelas seberapa banyak Ibn Al-Asal mengedit karya tersebut. Ibn Al-Asal menyatakan bahwa ia meringkas teks tersebut tetapi tidak menjelaskan bagaimana.
Dua bagian pertama, yang membahas kaum dualis dan Yahudi, sangat singkat, dengan kepercayaan Yahudi diringkas hanya dalam satu kalimat. Bagian yang lebih luas tentang umat Kristen dan Muslim menunjukkan bahwa Al-Nashi kemungkinan menulis lebih banyak tentang kaum dualis dan Yahudi daripada yang tersedia saat ini. Muncul pertanyaan mengenai bagian tentang kekristenan, yang meskipun panjang, memiliki tampilan yang sama tidak lengkapnya dengan bagian-bagian sebelumnya. Bagian ini mencakup ringkasan kepercayaan Kristen, deskripsi singkat tentang 23 sekte, dan argumen Al-Nashi menentang Trinitas dan Inkarnasi, bersama dengan beberapa kritik terhadap penjelasan kontemporer. Beberapa konten asli tampaknya telah hilang atau diubah, seperti inkonsistensi dalam daftar sekte. Al-Nashi tidak menjelaskan maksud di balik daftar sekte yang panjang tersebut, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa mungkin ada pembahasan yang lebih terorganisir yang hilang. Selain itu, ada ketidakpastian tentang judul karya tersebut. Ibn al-Nadi menyebutnya dengan cara yang menunjukkan bahwa karya tersebut tidak memiliki nama yang jelas tetapi kemungkinan dikenal sebagai tentang ajaran. Hal ini didukung oleh referensi dari para sarjana lain. Sebuah kalimat pengantar dari Ibn al-Asal menunjukkan bahwa karya tersebut disebut sebagai kitab menengah, memperkuat gagasan bahwa karya tersebut mungkin tidak dikenal dengan judul tertentu. Karya Al-Nashi, yang berjudul Fi al-Makalat, juga disebut sebagai Kitab Al-Ausat, yang berarti kitab sedang. Ini menunjukkan bahwa karya tersebut mungkin merupakan versi yang lebih pendek dari karya yang lebih besar, yang dikenal sebagai Kitab Al-Kabir, dan kemungkinan disertai dengan Kitab Al-Sagir, atau kitab pendek, yang keduanya kini tidak diketahui. Hilangnya banyak karya dari periode ini tercatat, sejalan dengan sejarah penulis Muslim lainnya seperti Abu Isa Al-Warraq, yang karyanya Rad ala Al-Nasara diterbitkan dalam 3 edisi, panjang, sedang, dan pendek. Demikian pula, Ka'aluma karya penulis sezaman Abu Al-Hasan Al-Ashari juga merupakan salah satu versi yang lebih pendek yang masih ada hingga saat ini. Meskipun kepastian tentang judul karya Al-Nashi masih belum jelas, tampaknya karya tersebut merupakan edisi ringkas yang membahas ajaran-ajaran. Hal ini menghubungkannya dengan karya-karya penting lainnya oleh penulis seperti Abu Isa dan Al-Ashari. Terlepas dari ketidakpastian seputar karya Al-Nashi, jelas bahwa karya tersebut benar-benar merupakan komposisinya sendiri. Keaslian ini didukung oleh penyebutan dari para sarjana seperti Al-Jaihani dan Ibn Hazm, dan bukti transmisi yang kuat dari Yahya ibn Adi kepada Al-Safi ibn Al-Asal, bersama dengan referensi internal yang berulang kepada Al-Nashi sendiri. Teks tersebut membahas kemungkinan waktu dan konteks karya Al-Nashi, menunjukkan bahwa karya tersebut ditulis ketika ia tinggal di Baghdad sebelum tahun 280 Hijriah atau 893 Masehi, ketika ia pindah ke Mesir. Bukti yang mendukung hal ini termasuk pengetahuan tentang karya tersebut oleh Yahya ibn Adi, referensi terhadap ajaran Nestorian, dan tidak adanya Nestorian dalam daftar sekte Kristen, yang menunjukkan bahwa mereka berfungsi sebagai standar perbandingan. Karya Fi al-Makalat, jika dilestarikan dalam bentuk aslinya, menyajikan analisis kepercayaan Kristen yang mencerminkan tulisan-tulisan lain dari periode tersebut, menampilkan kombinasi deskripsi terperinci dan sanggahan yang sebagian besar mengabaikan subjek yang diteliti. Konfigurasi serupa ditemukan dalam karya-karya Qasim ibn Ibrahim dan Abu Isa Al-Warraq. Al-Nashi memberikan ringkasan kepercayaan Kristen, menyoroti model Trinitas di mana ketiga pribadi itu setara, tetapi Bapa dipandang sebagai penyebab Putra dan Roh Kudus. Model ini mencerminkan konsep Trinitarian Kapadokia dan juga dapat dilihat dalam teks-teks Kristen sebelumnya oleh tokoh-tokoh seperti Yohanes dari Damaskus dan Timotius, serta dalam tulisan-tulisan sezamannya, Abu Ali Al-Jubbai, yang menunjukkan bahwa pandangan ini diterima secara luas. Al-Nashi memberikan ringkasan ajaran Kristologi, menyatakan bahwa Putra ada di dalam Yesus manusia melalui kehendak daripada keberadaan, dan menekankan perbedaan sifat manusia dan ilahi dalam Kristus, yang bekerja bersama dalam tindakan tetapi tetap terpisah.
Pandangannya selaras dengan kepercayaan Nestorian yang memprioritaskan perbedaan ini. Ia mencantumkan kepercayaan Kristen lainnya yang berfokus pada Alkitab, tanggung jawab manusia, dan penghakiman ilahi, khususnya membahas Trinitas dan Inkarnasi. Garis besar Al-Nashi menunjukkan minat yang kuat pada doktrin-doktrin ini, yang bertentangan dengan konsep Islam tentang Tauhid. Tidak seperti penulis sebelumnya yang mengeksplorasi kepercayaan Kristen secara menyeluruh, Al-Nashi tampaknya acuh tak acuh terhadap berbagai doktrin Kristen yang lebih luas, dan lebih berfokus pada doktrin-doktrin yang bertentangan dengan ajaran Muslim. Setelah menguraikan keyakinan Kristen arus utama, Al-Nashi mengidentifikasi kelompok-kelompok yang berbeda dari komunitas ortodoks, mencatat berbagai sekta, Al-Katarunia atau Katar, Al-Nafsaniyah atau spiritualis, Al-Hayyah atau Opites, Al-Diktania atau Hirasids, dan Al-Masalianiyah atau Mesalians dengan subkelompoknya. Dia juga menyebutkan Al-Walasyah atau Valesians, Al-Malkiyah atau Melkids, bersama dengan 3 divisi, Al-Kulurusia atau Kulurusids, Al-Fadiyah atau Salhiyah, ditebus atau bertakwa, Al-Isyakiyah atau Isakids, Al-Yamani atau individu, Al-Yakubiyah atau Yakobids, Al-Lulianiyah atau Yulianis, Al-Maruniyah atau Maronid, Al-Apollinaristia atau Apollinarian, Al-Autahiyah atau Eutikians, Al-Walintiyah atau Valentinians, dan Al-Ariusiyah atau Arians. Sepanjang uraiannya, Al-Nashi sering menyebut kaum Nestorian sebagai standar ortodoksi, dan meskipun uraiannya serupa dengan yang ditemukan dalam karya-karya heresiografi sebelumnya, tidak ada bukti jelas yang menunjukkan ketergantungan langsung pada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Nashi kemungkinan besar bergantung pada sumber perantara berbahasa Arab yang kini telah hilang. Teks ini membahas kesamaan dalam daftar sekte Kristen yang disusun oleh Al-Nashi dan Ahmad bin Muhammad Al-Kahtabi, seorang sezaman dengan Said Ibn Batrik. Karya Al-Kahtabi sebagian besar tidak dikenal, kecuali daftar 60 sekte Kristen yang dilestarikan oleh Ibn al-Nadim. Lebih dari setengah nama dalam daftar Al-Nashi dan sepertiga dalam daftar Al-Kahtabi cocok dalam penampilan dan urutan, menunjukkan hubungan yang erat. Namun, hubungan langsung dikesampingkan karena perbedaan dalam daftar lainnya, menunjukkan bahwa kedua penulis mungkin telah mengandalkan sumber umum yang sekarang hilang yang kemungkinan besar didasarkan pada naskah asli berbahasa Suriah. Daftar Al-Nashi dimulai dengan 11 kelompok yang dicirikan oleh kepercayaan dan praktik yang tidak biasa, diikuti oleh kelompok-kelompok yang diorganisir berdasarkan kepercayaan kristologis. Bagian terakhir ini dimulai dengan kaum Melkid dan berlanjut ke kaum Yakobit, yang memiliki kepercayaan pada identitas tunggal sifat ilahi dan manusiawi Kristus, dan diakhiri dengan kaum Unitarian yang diwakili oleh kaum Arian. Penulis aslinya tampaknya telah menyusun kelompok-kelompok tersebut terlebih dahulu berdasarkan keunikan historisnya, kemudian berdasarkan perbedaan mereka dari pandangan Nestorian. Tujuan memasukkan daftar ini dalam karya Al-Nashi tidak jelas, karena ia tidak merujuk kelompok-kelompok ini lagi. Mungkin dimaksudkan untuk menggambarkan kebingungan dalam kekristenan atau dapat menunjukkan bahwa Ibn al-Asal menghilangkan bagian di mana Al-Nashi membahas sekte-sekte ini secara rinci. Namun, kemungkinan yang terakhir tampaknya kurang mungkin mengingat sifat umum argumen-argumen berikut yang menentang doktrin-doktrin Kristen. Argumen-argumen ini membentuk bagian ketiga dari karya tersebut. Argumen-argumen tersebut dapat dibagi menjadi sanggahan terhadap orang Kristen yang mengandalkan kitab suci, mereka yang menggunakan akal, dan beberapa orang Kristen modern yang dipandang Al-Nashi sebagai inovatif. Al-Nashi membantah orang Kristen yang mengacu pada kitab suci dengan menyatakan bahwa ayat-ayat Alkitab pilihan mereka tidak memberikan pembenaran untuk keyakinan Kristen utama. Misalnya, ia mengklaim bahwa Matius 28 ayat 19 yang menyebutkan pembaptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak mendukung gagasan tentang substansi ilahi dan hipostasis. Lebih lanjut, Yohanes 20 ayat 17, di mana Yesus menyebut Allah sebagai Bapakku dan Bapamu, bertentangan dengan keyakinan bahwa Yesus adalah Putra Ilahi.
Al-Nashi berpendapat bahwa orang Kristen ini membatasi referensi mereka pada Injil, mencegah mereka menggunakan pernyataan kenabian apapun untuk mendukung pandangan mereka. Tidak jelas apakah yang dimaksudnya adalah Muhammad sebagai sumber kitab suci tambahan, atau apakah ia merujuk pada nubuat perjanjian lama tentang Kristus, tetapi kedua interpretasi tersebut tampak janggal. Ia berpendapat bahwa orang Kristen ini, dengan hanya mengandalkan Injil, kehilangan konsep-konsep dari Quran yang dapat mendukung klaim mereka. Argumen Al-Nashi berdasarkan alasan rasional akan dijelaskan selanjutnya. Ia menggambarkan inkarnasi sebagai transformasi kodrat antara entitas ilahi dan manusiawi dan membantahnya dengan menyatakan bahwa apa yang tetap dalam keberadaan, khususnya yang kekal, tidak dapat berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Ringkasan ini menggambarkan doktrin Kristen yang kompleks dan berfungsi sebagai bantahan yang kuat. Al-Nashi bertujuan untuk menyederhanakan ajaran-ajaran ini untuk menunjukkan ketidakrasionalannya. Ia menerapkan sikap Muslim yang khas, menegaskan bahwa yang ilahi tidak dapat mendekati kemanusiaan, karena hal ini akan mengkompromikan gagasan transendensi dan perbedaan, menunjukkan perbedaan mendasar antara keyakinannya dan doktrin Kristen. Al-Nashi membahas hubungan antara kodrat ilahi dan manusiawi Kristus, khususnya dalam konteks penyaliban. Ia berpendapat bahwa jika kodrat ilahi Kristus tidak terpengaruh oleh kematiannya, maka ajaran tersebut tidak penting. Sebaliknya, jika terpengaruh, ajaran tersebut menjadi tidak konsisten karena Tuhan tidak dapat mati. Ia menantang argumen yang dibuat oleh beberapa orang Kristen bahwa Kristus hanya mati dalam aspek manusiawinya, menyatakan bahwa setiap makhluk yang mati tetap dianggap mati, terlepas dari keadaan atribut lainnya. Dengan demikian, ia berpendapat bahwa sifat ilahi Kristus pasti telah terpengaruh oleh kematiannya kecuali jika makhluk lain, yang tidak diwakili oleh sifat ilahi dan manusiawi, mengalami penyaliban tersebut. Meskipun Al-Nashi tidak menyebutkan kelompok mana yang mengajarkan perbedaan ini, ia menyarankan bahwa itu mungkin kaum Melkit, khususnya kaum Kulurus atau Yakub. Ia menerapkan penalaran serupa pada kaum Nestorian, yang menyatakan bahwa Kristus terdiri dari dua substansi dan hipostasis dan hanya mati dalam sisi manusianya. Argumen utamanya menekankan bahwa Tuhan tidak berinteraksi dengan makhluk kontingen atau mengalami penderitaan makhluk. Dengan demikian, ia sejalan dengan teolog Muslim lainnya yang menolak doktrin Kristen. Ia menghindari kritik terperinci terhadap penjelasan lawan-lawannya, menyederhanakannya untuk menunjukkan bahwa ilahi terlibat dalam pengalaman manusia, menunjukkan keyakinan yang kuat pada transendensi Tuhan dan menolak pandangan Kristen sebagai tidak masuk akal bagi pemikiran Muslim yang serius. Al-Nashi mengkritik konsep Trinitas, berfokus pada tiga hipostasis, menunjukkan bahwa Bapa tidak dapat menjadi penyebab Putra dan Roh Kudus jika ketiganya identik. Ia menyoroti kontradiksi di mana orang Kristen mengklaim perbedaan dan kesetaraan di antara pribadi-pribadi ini. Teks tersebut juga mencatat bahwa beberapa orang Kristen, yang disebut sebagai orang-orang di antara mereka, mencoba menjelaskan doktrin mereka dengan cara yang dapat diterima oleh umat Islam. Mereka membandingkan hipostasis dengan atribut aksidental benda-benda material dalam kalam, menunjukkan bahwa entitas dapat berbeda sekaligus sepenuhnya serupa. Menurut logika kalam, aksidental ini memberikan kualitas pada tubuh tetapi sendiri tidak dapat dikarakterisasi. Oleh karena itu, meskipun tidak terdiferensiasi, mereka dapat memiliki kualitas yang berbeda. Orang Kristen menggunakan analogi ini untuk berargumen bahwa hipostasis ilahi dapat berbeda sekaligus seragam. Namun, Al-Nashi menolak perbandingan ini karena beberapa alasan. Pertama, ia menunjukkan bahwa aksidental terpisah dari tubuh material tempat mereka berada, yang menyiratkan bahwa hipostasis juga perlu terpisah dari ketuhanan, menunjukkan adanya banyak entitas. Kedua, ia berpendapat bahwa jika entitas berbeda sekaligus seragam, hal itu harus berasal dari diri mereka sendiri, yang tidak logis, atau dari penyebab eksternal, yang akan menyiratkan entitas kausal lain di dalam Tuhan. Terakhir,
Ia menyatakan bahwa persepsi keseragaman di antara warna-warna yang berbeda berasal dari pengamat eksternal, yang menunjukkan bahwa perbedaan di antara hipostasis membutuhkan kehadiran eksternal di dalam ketuhanan. Al-Nashi membongkar analogi yang biasanya digunakan untuk menjelaskan Trinitas, mendukung klaimnya sebelumnya bahwa konsep tersebut tidak koheren. Ia berpendapat bahwa makhluk yang dibedakan oleh hubungan kausal tidak mungkin sama, dan lebih lanjut menegaskan bahwa mereka tidak mungkin identik dan berbeda sekaligus. Untuk melawan pandangan yang menyarankan hierarki dalam ketuhanan, yang mungkin terkait dengan perspektif Aryan, Al-Nashi menyatakan bahwa jika hipostasis identik dalam substansi, perbedaan mereka harus berasal dari penyebab eksternal yang menyiratkan entitas tambahan dalam ketuhanan. Al-Nashi mempertahankan argumen sentral, doktrin Trinitas, yang menyiratkan makhluk yang berbeda tetapi sehakikat satu sama lain, secara rasional cacat. Ia menegaskan bahwa tidak ada makhluk yang dapat memiliki karakteristik yang kontradiktif. Ia menolak penjelasan Kristen dan tidak menunjukkan keinginan untuk menyelidiki struktur internal doktrin tersebut, bersikeras bahwa itu sama sekali tidak masuk akal. Dalam apa yang tampaknya merupakan komentar tambahan yang terkait dengan argumen sebelumnya, Al-Nashi mengkritik penjelasan Trinitas yang diajukan oleh apa yang ia sebut sebagai kaum Kristen kontemporer. Pendekatan mereka tampaknya meminjam konsep dari teologi Islam. Pendekatan ini menyajikan penjelasan yang lugas, rancangan yang diamati di alam semesta menunjukkan keberadaan Sang Pencipta yang memiliki pengetahuan dan kehidupan, karena semua makhluk yang memiliki tujuan menunjukkan sifat-sifat ini. Argumen dari rancangan ini, meskipun berasal dari zaman kuno, mencakup karakteristik Muslim dalam menyamakan sifat-sifat Tuhan berupa pengetahuan dan kehidupan dengan atribut-atribut yang sejati. Dalam wacana Islam, diskusi tentang atribut-atribut Tuhan telah aktif selama sekitar 1 abad, dengan munculnya berbagai perdebatan. Kaum Mu'tazili, seperti Abu Ali al-Jubai, berpendapat bahwa atribut-atribut ini hanyalah deskripsi manusia tanpa kesesuaian sejati dalam diri Tuhan, sementara kaum tradisionalis seperti Abu al-Hasan al-Ash'ari memandang atribut-atribut tersebut sebagai nyata tetapi terpisah dalam esensi Tuhan. Umat Kristen yang disebutkan tampaknya menganjurkan pandangan yang terakhir, yang menunjukkan bahwa atribut-atribut Tuhan berupa pengetahuan dan kehidupan termanifestasi sebagai Putra dan Roh Kudus, yang merujuk sifat-sifat ini kepada Tuhan. Hal ini mungkin merujuk pada Amar al-Basri dari aliran Nestorian, yang berpendapat bahwa atribut-atribut Tuhan haruslah nyata, dengan kehidupan dan pengetahuan sebagai hal mendasar bagi esensi Tuhan. Teks ini membahas kritik Al-Nashi terhadap doktrin-doktrin Kristen, khususnya konsep inkarnasi dan Trinitas. Ia menolak penalaran Kristen, dengan menyajikan 6 argumen yang bertujuan untuk menunjukkan kelemahan dalam logika tersebut. 4 argumen pertama digambarkan agak dangkal, hanya menyoroti implikasi yang canggung. Namun, 2 argumen terakhir lebih substansial dengan menegaskan bahwa baik Tuhan maupun manusia, sebagai substansi, termasuk dalam kelas yang sama. Kesimpulan ini menantang pandangan Kristen, dengan menunjukkan bahwa Tuhan adalah bagian dari eksistensi yang majemuk dan bergantung. Penulis mencatat bahwa kajian Al-Nashi tentang kekristenan tidak lengkap, karena hanya membahas doktrin-doktrin tertentu dan mengabaikan aspek-aspek penting lainnya dari kepercayaan Kristen. Fokus selektif ini umum dalam banyak tulisan Muslim pada masa itu, yang lebih bertujuan untuk melemahkan unsur-unsur yang mengancam doktrin Islam, daripada menganalisis kekristenan secara menyeluruh sebagaimana dipahami oleh para pengikutnya. Oleh karena itu, karya Al-Nashi berfungsi sebagai pembelaan singkat namun persuasif terhadap Islam melalui kritik terhadap kekristenan. Teks tersebut juga menyebutkan bahwa fi'al makalah telah bertahan dalam bentuk terbatas berkat Al-Safi ibn al-Asal pada abad ke-13 Masehi, yang mengambil kutipan dari versi abad ke-10 Masehi karya Yahya ibn Adi. Manuskrip yang masih ada ditemukan di perpustakaan Patriarkat Koptik di Kairo, disalin pada tahun 1752. Edisi dan terjemahan saat ini berasal dari karya Jevan S., yang mengklarifikasi beberapa bacaan yang sulit,
dengan catatan yang menunjukkan perbedaan antara teks manuskrip dan interpretasinya.